pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Neni Fatora di seputar Indonesia Pagi. Kali ini saya akan membawakan berita tentang COVID-19 di Indonesia. COVID-19 sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Wuhan pada akhir 2019. Penyakit COVID-19 menular dengan sangat cepat dari orang yang satu ke orang yang lainnya, sehingga penyakit COVID-19 berubah menjadi wabah besar yang melanda seluruh negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali terdeteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang asal Depok terkonfirmasi positif COVID-19 dikarenakan tertular oleh seorang warga negara Jepang. Penularan COVID-19 dapat terjadi dengan berbagai macam cara, yaitu melalui transmisi udara, transmisi tetesan, dan juga transmisi komik. Yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari merupakan transmisi komik, yaitu penularan yang terjadi karena kita menyentuh barang yang sudah terkontaminasi oleh virus, lalu dilanjutkan dengan kita menyentuh mulut, hidung, dan juga mata sebelum kita mencuci tangan. Para pengidap penyakit COVID-19 akan merasakan gejala-gejala awal. Pada tahap pertama, pengidap akan mengalami kelelahan yang berlebihan meskipun hanya melakukan sedikit aktivitas. Yang kedua, pengidap akan mengalami demam dengan kenaikan suhu badan melebihi 38 derajat Celcius. Yang ketiga, para pengidap akan mengalami flu dan batuk yang cukup parah. Dan yang terakhir, para pengidap akan mulai merasakan kehilangan indera penciuman dan juga indera perasa. Dikarenakan penularan yang sangat cepat, akhirnya pemerintah Indonesia melaksanakan kebijakan lockdown untuk mengatasi pandemi COVID-19, di mana semua tempat harus ditutup selama kurun waktu yang sudah ditentukan. Adapun dampak yang terjadi dikarenakan COVID-19 diantaranya yaitu penutupan kegiatan belajar mengajar di sekolah, pekerjaan penurunan di kantor, fasilitas umum seperti taman dan museum, itu semua harus ditutup guna untuk menghindari pencegahan penularan yang dapat terjadi. Dan juga yang paling utama adalah penurunan pada sektor ekonomi di Indonesia. Penyakit COVID-19 dapat kita cegah melalui dengan cara 3M, yaitu melakukan cuci tangan setelah beraktivitas, menggunakan masker selama beraktivitas di luar, dan juga menjaga jarak minimal 1 meter dari orang yang berada di sebelah kita. Kasus positif COVID-19 bertambah setiap harinya. Saat ini, total kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 6,46 juta orang, serta korban meninggal mencapai 158.000 orang selama 2 tahun pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Berikut merupakan kurva yang terjadi, yaitu positif COVID-19. Pada tanggal 20 Februari 2022 merupakan kasus paling tinggi yang terjadi di Indonesia. Dan 2 Agustus 2021 merupakan hari di mana banyak korban meninggal dikarenakan penyakit COVID-19 di Indonesia. COVID-19 di Indonesia dapat ditangani, yaitu dengan cara, maksud saya penanganan yang pertama pasien COVID-19. Seseorang tertular COVID-19 dapat melaksanakan isolasi mandiri ataupun karantina di bawah pengawasan Satgas COVID-19. Isolasi dan karantina dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan dari orang yang positif COVID-19 kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan yang terakhir, melakukan pencegahan lebih lanjut. Pemerintah melakukan pencegahan lebih lanjut dengan melakukan 3 vaksinasi, yaitu vaksinasi dosis pertama, vaksinasi dosis kedua, serta vaksinasi booster. Vaksinasi dilakukan untuk menambah kekebalan tubuh terhadap coronavirus